Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Syafiq Airo Pratana dari kelas 12 3C2, nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi sistem pengamanan jaringan dengan menggunakan virtual sandbox untuk mengeblok situs IP, yaitu IP pada Mengapa set ini merupakan web HTTP. Pertama-tama kita masuk pada virtual box. Nah, ini di virtual box kita menggunakan dua virtual, yaitu satu virtual MikroTik dan satunya virtual Windows Client. Dan kemudian saya jelaskan MikroTik di virtual di MikroTik. Kita masuk ke pengaturan. Pada pengaturan ini kita langsung ke jaringan. Nah, di jaringan ini terdapat adapter. Di sini saya menggunakan adapter 1 dan adapter 2. Adapter satunya itu dibuat sebagai MikroTik, yaitu sebagai DHCP pada internet, yaitu adapter terbridge. Tingkat lanjutnya kita izinkan semua, dan adapter 2-nya ini kita gunakan untuk Windows Client ini, Windows 7 ini, dan namanya yaitu jaringan internal, namanya ini network. Kemudian tingkat lanjutnya kita izinkan semua, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke Windows Client pada pengaturan. Nah, kita lihat di pengaturan ini pada jaringan. Nah, ini di jaringan terdapat adapter juga, dan di Windows Client ini cuma memakai adapter 1, yaitu untuk network pada MikroTik tadi, bisa juga sebagai klien, yaitu menggunakan jaringan internal sama dengan adapter 2-nya MikroTik, namanya juga network. Tingkat lanjutnya kita izinkan semua, lalu klik OK. Kemudian kita jalankan MikroTiknya. Ya, ini tunggu sebentar, masih loading. Nah, masih tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini muncul pada MikroTik loginnya. MikroTik loginnya menggunakan admin. Passwordnya tidak usah, langsung kita enter. Lalu kita enter. Nah, di pengaturan MikroTik ini pertama-tama kita masuk ke interface. Interface print. Nah, di interface print ini kita ini untuk melihat ada berapa ether yang digunakan pada MikroTik, dan saya menggunakan dua adapter, yaitu adapter 1 dan adapter 2. Adapter satunya ini saya menggunakan DHCP client yang terdapat pada WiFi, dan adapter 2-nya ini kita atur sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke IP address. Oh, mohon maaf, salah. Nah, ini terdapat satu IP Masian, dan
Bila Ether 2-nya muncul seperti ini, kita harus membuat IP. Kemudian kita jalankan di Windows Client dulu. Nah, ini sebentar masih loading. Ya, ini masih loading pada Windows 7-nya. Nah, ini sudah masuk pada Windows 7-nya, kita sudah bisa jalankan. Kemudian kita lanjutkan. Kita buka Winbox. Nah, ini di Winbox muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kita buat IP address-nya ini. Nah, kita masuk menggunakan IP address ini, menggunakan IP DHCP client pada internet. Kita konekkan. Nah, ini sudah masuk pada Winbox-nya. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada IP ke address. Nah, di address ini terdapat Ether 1, yaitu Ether pada WiFi DHCP client. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara biar IP-nya masuk pada Winbox. Ya, di sini menggunakan DHCP client. DHCP client ini berguna untuk IP yang semuanya lah, istilah buat dibuat untuk misalnya IP yang belum dapat laptop ini, dan laptop ini akan dapat IP dengan otomatis DHCP. Saya jelaskan. Kita klik tanda plus, kemudian IP pada mikrotik tadi berada pada Ether berapa, kan berada pada Ether 1. Kita klik Ether 1-nya, kemudian kita apply, terus oke. Kemudian muncullah seperti ini. Itu tadi hanya tutorial yang saya jelaskan di DHCP client. Kemudian kita lanjutkan ke mikrotik. Di mikrotik ini kita membuat IP lagi pada Ether 2. Jadi saya jelaskan dengan perintah IP address ini IP yang digunakan, ini IP absen saya ya, 6.1/24. netmax-nya menggunakan 255.0. Nah, interface-nya ini interface Ether 2. Kita masukkan Ether 2, kemudian enter. Ya, sudah membuat IP sudah selesai. Kita lihat pada perintah IP address print. Apakah ada IP yang sudah kita buat di Ether 2 tadi? Dan di sini muncul IP Ether 2 yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita kembali ke Winbox. Nah, ini di Winbox kita lihat di IP address. Nah, di sini muncul terdapat IP Ether 2 yang tadi kita atur pada mikrotik. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi di address listnya, otomatis ada. Kemudian kita masuk ke firewall IP, firewall. Kemudian kita masuk ke NAT. Kemudian kita tanda plus,
secret ini tetap, kemudian aksesnya masquerade. Nah ini mohon maaf, salah ini script outnya menggunakan Ether 1. Ini kenapa kok Ether 1? Soalnya Ether 1 DHCP klien pada WiFi. Kita play. Lalu oke. Nah, muncul Ether 1. Dan sudah bisa berjalan ya, byte-nya sudah bisa. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita silang terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini kan kita akan mengeblok suatu IP. Saya akan mencoba mengeblok ini IP-nya Mengapaset. Di sini kan saya masih belum tahu IP Mengapaset itu berapa. Jadi saya akan menjelaskannya. Cara melihat IP-nya yaitu ke CMD. Di CMD ini kita coba ping. Ping misalnya Mengapaset. Mengapa titik site. Oh, mohon maaf ada kesalahan. Jadi bisa. Tadi kan pingnya tidak memakai www, jadi tidak bisa. Sekarang pingnya memakai www. Nah, di sini terdapat IP-nya ping statistik for 118.99.67.228. Jadi kita akan mengeblok menggunakan IP, bukan mengeblok menggunakan HTTP. Ya, sebelumnya ngeblok IP-nya kita masuk ke Windows dulu. Nah, pada Windows ini kemudian kita masuk ke control panel. Jadi gunanya untuk masuk ke control panel ini mengatur IP Ether 2 yang ada di Mikrotik tadi, kita masukkan ke local area connection pada Windows 7 ini. Seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini menggunakan IP saya absen 6.2 dan ini gateway-nya pada Mikrotik tadi, dan ini IP Google. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah mengatur pada Windows-nya, kita kembali ke Mikrotiknya untuk mengeblok IP lanjutannya tadi. Sebelumnya kita cek dulu di sini ping Google apakah bisa berjalan internetnya. Nah, di sini internetnya juga bisa berjalan. Ya, kemudian ping pada website yaitu ping www website yang dituju Mengapaset contohnya. Nah, masih bisa berjalan. Jadi ini belum saya blok. Dan kita lihat di Google Chrome. Di Google Chrome kita refresh. Nah, di Google Chrome masih bisa berjalan. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengebloknya yaitu masuk ke IP. Pada IP ini ke firewall. Nah, ini saya sudah ngedrop
Saya beritahu contohnya bagaimana kita masuk ke tanda plus. Kemudian ini jangan diganti. Ini TXT addressnya kita ganti pada IP mengapa set. Nah, melihat IP mengapa set ini pada CMD. Jadi IP mengapa set itu terdapat 118.99.67.228. Kita masukkan di sini. Kemudian out interface-nya kita gunakan Ether 1. Kemudian selanjutnya action kita drop. Nah, kemudian kita drop, sudah selesai kita apply oke. Dan contohnya seperti ini. Nah, ini kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, kita coba. Nah, ini setelah saya blok mengapa set menggunakan IP dan saya coba buka pada Google Chrome tidak bisa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kan masih saya drop tidak bisa. Kita ke CMD. Kita coba ping IP-nya 118. 118. Maaf salah. 99967.228. Nah, ini apakah hasilnya RTO? Nah, hasilnya RTO. Jadi tidak bisa hasilnya. Ya, inilah hasilnya. Ngeblok IP-nya sudah bisa. Dan kita coba menggunakan mengapa set. www.mengapa.set. Kita lihat hasilnya. RTO juga tidak bisa berjalan atau tidak bisa digunakan RTO itu. Nah, kemudian selanjutnya kita kembalikan biar bisa reply lagi dan bisa berjalan. Kita masuk ke ini. Nah, contohnya biar bisa berjalan yaitu jangan dihapus, cuma dimatikan saja. Klik X. Kemudian kita coba ping. Nah, ping IP-nya sudah reply dan sebelumnya tadi IP-nya masih request timeout. Ini saya scrollkan ke atas. Nah, request timeout dan waktu ke bawah sudah saya off-kan ngeblok IP-nya sudah bisa. Kemudian coba ping www.mengapa.set juga bisa berjalan. Kemudian ini kita refresh. Nah, juga bisa berjalan dan ini hasilnya sudah selesai mengeping pada IP. Oh ya, mohon maaf ada yang salah dengan judul saya. Judul saya mengeblok IP game, tapi saya menggunakan IP HTTP, jadi mohon maaf jika salah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah yang saya omongkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.